Kamen Rider mungkin menjadi salah satu franchise tokusatsu dengan jumlah kematian tokoh terbanyak sepanjang masa. Bahkan di waralaba legendaris yang satu ini, kematian seakan tidak pandang bulu dan bisa menjadi nasib bagi siapapun, termasuk sang tokoh utama. Namun tetap saja, dalam serial Kamen Rider tertentu, pasti punya troops yang kemudian menjadi tanda-tanda akan akhir nasib sang tokoh. Dan tebak saja, sebagian besar memang benar terjadi, walaupun sebagian lainnya berhasil selamat dari maut. Dan kalau begitu langsung saja kita simak 7 tanda bahwa tokoh-tokoh ini akan mati yang ada di serial Kamen Rider versi Tokuvex Indonesia. Tokoh yang menyembunyikan sesuatu. Tokoh semacam ini pada dasarnya adalah mereka yang punya kaitan dengan pihak musuhnya, baik itu ilmuwan, mantan kaki tangan, atau lain sebagainya. Di mana tokoh tersebut bisa punya relasi dengan tokoh kunci atau orang terdekat dengan protagonis Rider. Dan yang pasti, mereka memegang rahasia penting tentang musuh-musuhnya, yang sebisa mungkin harus dibungkam agar tidak secepatnya terbongkar kepada para Rider. Franchise ini punya banyak tokoh semacam itu. Sebut saja Guru Masuda yang tewas di episode ke-12 dalam Kamen Rider Vice, di mana ia tewas di saat-saat hendak membocorkan sebuah rahasia yang telah ia pendam selama ini. Tentu saja banyak sekali contoh lain di episode Kamen Rider berbeda, sebagai kiat untuk membuat plot twist yang mengejutkan nantinya. Yang jelas seperti yang tadi kita sebutkan, bahwa pemegang informasi seperti ini harus dibungkam sesegera mungkin oleh pihak antagonis, dan akan segera tewas sebelum ia menyelesaikan kalimatnya. Pengkhianat masih ada kaitannya dengan segmen sebelumnya tadi, bahwa kebanyakan orang yang menjadi anggota musuh pasti ada 1-2 yang tidak kerasan dan mulai ragu dengan tujuan bosnya. Dan yang pasti, ia adalah tokoh yang memegang informasi penting serta tidak boleh dibiarkan hidup. Sebagai contoh di Kamen Rider Forze, kita punya Kohei Hayami, di mana awalnya ia adalah pengikut setia bagi kelompok Horoscopes, namun mendekati pertengahan season, ia mulai ragu dan menjadi pengkhianat bagi rekan sesama musuhnya. Meskipun kemudian diketahui bahwa itu hanyalah perangkap, namun statusnya sebagai pengkhianat di kedua belah pihak memang cukup riskan untuk dipertahankan nyawanya. Tentu saja, masih banyak contoh lain yang bisa kita temukan dalam Kamen Rider berbeda, sebagai pesan moral bahwa itu merupakan konsekuensi karena ia berpihak kepada yang jahat. Walaupun ada pula yang nyawanya masih tetap terselamatkan, meskipun kini hidupnya tidak jelas arahnya, seperti Maya yang merupakan mantan Ratu Fang'air yang berkhianat. Mereka yang punya dilema kehidupan. Ya, tidak semua orang bisa menjalani kehidupan dengan pendirian yang teguh. Kadang ada saja beberapa tokoh di Kamen Rider yang memiliki kebingungan dan dilema tentang suatu hal. Bisa tentang status dan posisi dirinya, dan tentunya banyak hal lain yang mendasarinya. Hal semacam itu terjadi pada salah satu tokoh di Kamen Rider Vice, yakni Yuka Osada, di mana gadis ini mengalami dilematis yang membenci perilaku manusia jahat, namun juga tetap tidak bisa menerima tentang status dirinya sebagai Orphanok. Akhir dari kehidupannya pun memang selalu menyedihkan jika ditonton berkali-kali. Nasib serupa juga terjadi pada Mio atau Queen Fang'air yang ada di Kamen Rider Kiva, yang berada dalam situasi cinta segitiga, karena ia harus memilih untuk mengikuti takdir sebagai pengantin bagi sang calon raja atau memilih bersama dengan pria yang ia cintai. Tentu saja banyak hal lain yang terjadi di berbagai season berbeda, dan kebanyakan dari mereka memang berakhir dengan nasib yang tragis. Tokoh yang baru saja bertobat, dan sekali lagi yang namanya pertobatan biasanya tidak berakhir dengan baik pada tokoh-tokoh berikut. Sebab itu bisa saja pertanda bahwa ajalnya akan segera tiba. Ya, biasanya tokoh ini hampir sama seperti pengkhianat atau orang-orang yang memegang informasi penting, seperti yang kita sebutkan tadi di atas. Oleh sebab itu, kebanyakan nasib mereka berakhir dengan tragis, sebab pihak antagonis lain tidak ingin rahasianya terbongkar olehnya. Biasanya, mereka akan berbicara sesuatu pada tokoh utama akan suatu penyesalan mereka di masa lalu. Atau ada pula yang memang baru bertobat, justru baru saat ajalnya segera tiba. Contohnya seperti Satoru Tojo yang ada di Kamen Rider Yuki. Walaupun tetap ada tokoh-tokoh yang bertobat dan masih bisa hidup sampai seasonnya berakhir. Hal ini nyaris sama seperti yang ada pada berbagai franchise lain, atau bahkan juga dalam film-film terkenal lain di luar konteks tokusatsu. Karena menghancurkan pengkhianat adalah cara terbaik untuk membungkam mulutnya. Ya, paling tidak hal itu umum dalam sebuah plot cerita, tidak di dunia nyata. Jadi jangan pernah meniru hal itu ya.
atau nasibmu akan sama seperti Ferdy Sambo. Terlalu menyebalkan. Tokoh-tokoh seperti ini biasanya memang tidak menyenangkan untuk ditonton. Makanya, penulis Kamen Rider seakan tahu bahwa penonton juga akan sebel melihatnya dan langsung membuat mereka berakhir lewat jalan kematian. Tokoh yang dimaksud bisa berupa tokoh pendamping utama, seperti Rider, atau bisa juga tokoh-tokoh sampingan yang penampilannya sangat minor. Sebut saja para siswa Ryusei School yang ada di Kamen Rider Vice, di mana kita bisa melihat betapa menyebalkannya tingkah mereka semua. Lalu satu persatu akhirnya dibinasakan oleh monster, atau karena ulah mereka sendiri. Bahkan tokoh seperti Masato Kusaka yang sangat menyebalkan pun juga harus berakhir dengan cara yang sama. Tidak hanya itu, bahkan musuh-musuhnya yang terlalu brengsek pun biasanya juga tidak akan bertahan lama di layar kaca. Meskipun ada juga yang punya tempo episode yang memang lumayan panjang. Tapi setidaknya kita tahu bahwa mereka pasti akan mati, cepat atau lambat. Seolah itu merupakan konsekuensi bagi orang yang terlalu nyebelin. Mereka yang punya ambisi berlebihan mungkin sama saja dengan sebelum-sebelumnya. Kebanyakan dari antagonis yang mati adalah karena ulah mereka sendiri, yakni sifat ambisius yang menghalalkan segala cara. Biasanya juga, ambisi mereka memang terlalu berlebihan, walaupun pasti akan digagalkan oleh pahlawan kita. Posisi ini tidak hanya pada antagonis minor seperti jenderal musuh ataupun monster-monster yang sifatnya sementara, tapi juga pada bosnya sendiri atau para Kamen Rider yang bersifat anti-hero, di mana mereka semakin hari semakin kehilangan arahnya sehingga membuatnya terlalu jahat untuk dibiarkan hidup. Walaupun ini mungkin umum sekali terjadi di mana saja, baik di tokusatsu ataupun media hiburan lain. Meskipun ada pula beberapa di antaranya yang kemudian selamat walau tidak begitu banyak. Dan tidak hanya berakhir di tangan para pahlawan, bahkan mereka ada yang mati oleh sesama musuhnya, ataupun karena ulah mereka sendiri. Dan seperti yang ada pada segmen sebelumnya tadi, di akhir hayatnya, mereka akan menyadari bahwa tindakannya itu adalah salah, dan mulai bertobat di detik terakhir hidupnya. Final Boss, dan yang sudah ketebak dari awal tentang bagaimana nasib akhirnya, ya sudah tentu adalah sang Final Boss. Walaupun di Kamen Rider memang selalu punya kejutan dan juga plot twist, sehingga sulit untuk menebak siapakah Final Boss di episode terakhir nantinya. Tapi lepas dari itu semua, kebanyakan dari mereka tentu saja akan berakhir dengan kematian. Di akhir season, pertempuran sang protagonis Rider melawan sang Final Boss merupakan hal epik yang ditunggu-tunggu sejak awal. Walaupun kebanyakan dari kita pasti sudah tahu bahwa yang menang adalah sang protagonis Rider, dan nasib dari sang leader musuh atau Final Boss pastinya akan berakhir di tangan pahlawan kita. Walaupun ada pula yang akhir hidupnya karena kesalahannya sendiri, misalnya seperti Mitsuaki Gamo atau Sagittarius Zodiac yang ada di Kamen Rider Forze. Sebab meskipun ia kalah di akhir episode, namun kemudian ia tewas perlahan bukan karena mengalami damage dalam pertempuran akhirnya, melainkan karena efek samping dari eksperimennya yang belum sempurna. Yang artinya, Final Boss memang ditakdirkan untuk dikalahkan dalam universe Kamen Rider, bahkan juga dalam tokusatsu pada umumnya. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata salam Tokuvex Indonesia.